Baik, perkenalkan nama saya Agatha Fidrianti Billy, NIM 20 0303 0023, kelas A semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Teori Sosiologi Modern, review buku ke-6 yang berjudul Pierre Bourdieu. Pendahuluan. Dalam menawarkan pengantar untuk karya pemikiran Bourdieu ini, oleh karena itu, pertama, tujuan adalah untuk mendiskusikan pekerjaan dan pemikiran itu di luar permainan bahasa yang buram, lingkaran sosiologinya, dan para penafsirnya. Dengan kata lain, niat saya adalah untuk menerjemahkan Bourdieu ke dalam bahasa yang jelas dan sejelas mungkin. Oleh karena itu, ini adalah sebuah buku untuk dibaca. Tujuan ini diinformasikan oleh dua proposisi dasar. Pertama, bahwa itu adalah layak menulis buku seperti itu, dan kedua adalah mungkin untuk melakukan tanpa melakukan kekerasan pada kehalusan dan kedalaman argumennya. Sehubungan dengan yang pertama, ada sedikit keraguan bahwa kontribusi Bourdieu, sosiologi dan antropologi sosial adalah penting. Hubungan pragmatik dengan tulisan-tulisan Bourdieu yang saya harapkan mendorong di sini, hubungan yang memungkinkan kritik paling tajam sementara menyadari nilai besar dari apa yang dia kritik tajam sementara menyadari nilai besar dari apa yang dia katakan. Hubungan seperti itu semakin diperlukan karena sehingga baru-baru ini perampasan karya Bourdieu di dunia berbahasa Inggris telah bermasalah karena kesulitan pekerjaannya dan mungkin juga karena kegunaannya tulisan esoteris dan spesies intelektual Prancis tertentu dapat dimasukkan ke dalam akumulasi model budaya di bidang tertentu. Kehidupan akademik Anglophone Bourdieu lebih banyak dibaca daripada dibaca, lebih banyak dibicarakan daripada didiskusikan secara kritis. Beberapa bukunya diproduksi dalam pendidikan, masyarakat, dan budaya. Mungkin yang terbaik contoh sangat banyak dikutip dibandingkan dengan penulis seperti Bertelsde atau Foucault. Bagaimanapun, literatur kritis yang berhubungan dengan Bourdieu relatif jarang, meskipun kekurangan ini sekarang mulai diperbaiki. Hidup dan kerja. Makna kata hidup adalah masih terus ada bergerak dan bekerja sebagai mestinya. Menggarisbawahi makna hidup sebagai bergerak yang dapat diartikan bahwa hidup adalah segala sesuatu yang dapat bergerak dengan kemampuannya sendiri. Bekerja merupakan program dan sampai taraf tertentu perusahaan kolektif. Tampaknya ada sedikit keraguan bagaimana bahwa dia adalah kekuatan pendorong banyak lebih dari yang pertama di antara yang sama. Saya melihat kelompok penelitian sebagai kelompok yang sangat kecil dibandingkan dengan yang lain. Juga orang-orang yang bekerja dengan yang sangat sederhana. Ada beberapa dari kita yang berpikir bahwa itu adalah kekuatan kelompok sehingga mereka bekerja begitu keras dan bahwa mereka juga sangat sederhana. Mereka akan menerima dan melakukan hal-hal yang arogan. Orang tidak akan melakukannya dan itu sangat penting. Antropologi dan strukturalisme. Antropologi adalah ilmu tentang manusia, masa lalu dan kini yang menggambarkan manusia melalui pengetahuan ilmu sosial dan ilmu hayati atau alam, dan juga humaniora. Strukturalisme adalah gerakan linguistik yang berpandang bahwa hubungan antara unsur bahasa lebih penting daripada unsur itu sendiri.
Satu-satunya objek bahasa adalah sistem bahasa dan penelitian bahasa dapat dilakukan secara sinkronis. Siklus hidup merupakan salah satu reproduksi yang dalam jangka menengah yang berkelanjutan. Ini adalah pemahaman tentang pengalaman waktu pra-kapitalis yang akrab dan karya Ephomson dan lain-lain. Dari perspektif ini, waktu bukanlah keduanya, terbuang atau disimpan, dapat berhitung rasional Weberian dan tidak ada dalam apa yang dapat tetap saja pada intinya dunia yang terpesona karena masa depan tersirat di masa lalu. Waktu dalam arti tertentu berhenti. Masuk ke ekonomi, uang ditambah dengan penemuan waktu sebagai suatu yang dapat disia-siakan, yaitu perbedaan antara waktu kosong atau waktu yang hilang, atau waktu yang terisi penuh. Bukan hanya uang ekonomi, namun berpindah dari desa ke kota juga melibatkan pertukaran keamanan relatif dan sederhana. Dari cara hidup petani di mana ada corak dalam waktu secara sadar menganggur menjadi waktu yang terbuang. Tetapi ia mencegah perhitungan rasional tentang lembaga dunia kapitalis, di mana para migran segera ada tentang masa depan. Hasilnya adalah obsesi dengan hari esok, ketertariknya dengan yang segera. Eksperimen dan epistemologi. Secara etimologi dan epistemologi merupakan kata gabung yang diangkat dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu episteme dan logos. Episteme artinya pengetahuan, sedangkan logos lazim dipakai untuk menunjukkan adanya pengetahuan sistematik. Epistemologi adalah pengetahuan sistematik mengenai pengetahuan. Ia merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, metode atau cara memperoleh pengetahuan, validitas dan kebenaran pengetahuan. Mengingat otoritas epistemologi istimewa yang diberikan pada objektivitas dan ada efektif, tidak ada pilihan karena pada akhirnya sikap pengamat yang tidak terikat. Praktik adalah pelaksanaan secara apa yang disebut dalam teori. Praktik juga merupakan cara melaksanakan dalam keadaan nyata apa yang dikemukakan dalam teori. Teori praktik sosial dibedakan pertama-tama oleh serangkai penekan pada pembentukan pola statistik realitas sebagai dasar setelah mempermasalahkan apa yang orang katakan sebagai suatu selain dari sekadar refleksi dari apa yang terjadi di kepala mereka, atau deskripsi yang valid tentang dunia sosial pada sifat praktik yang improvisasi dan strategi sebagai lawan dari melihat perilaku sebagaimana diatur oleh aturan dan atas perilakunya analisis diakronis yang menempatkan pasang surut kehidupan sosial dalam ruang dan waktu. Kekerasan simbolik dan reproduksi sosial. Kekerasan simbolik salah satunya terjadi di dunia pendidikan. Ketika seseorang guru menyatakan harga dirinya lebih tinggi dan harus dipatuhi oleh muridnya. Ketika seorang guru menunjukkan pada dan mengatakan peserta didiknya bodoh, kekerasan simbolik itu terjadi dan bisa juga muncul melalui gesture dan tidak berupa kekerasan fisik. Ketika seseorang guru melihat peserta didiknya menyontek dan langsung menatap peserta didiknya tidak dengan tatapan sinis. Pendidikan menurut Bourdieu menjadi reproduksi sosial kelas melalui penyebaran habitus kelas sosial dominan. Reproduksi sosial kelas itu terjadi ketika seorang guru masih menjadi kelas dominasi dan murid menjadi kelas terdominasi. Dalam membangun sebuah teori kekerasan simbolik, Bourdieu dan Pesseron mencoba
untuk menentukan dalam istilah teoritis proses di mana dan di semua masyarakat ketertiban dan pengangkatan sosial adalah diproduksi oleh mekanisme budaya tidak langsung dan bukan oleh kontrol sosial langsung dan koersif. Reproduksi dan reproduksi sosial, reproduksi budaya dan reproduksi sosial. Reproduksi budaya terjadi dalam proses transmisi budaya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kebudayaan secara turun-temurun akan terus berproses seperti yang dibayangkan Clifford Geertz, bahwa kebudayaan merupakan pola dari makna-makna yang terjalin secara menyeluruh dalam simbol-simbol yang ditransmisikan secara historis. Praktik-praktik kebudayaan akan senantiasa mengalami proses reproduksi, rekonstruksi, bahkan komodifikasi atas resiko bergulirnya modernitas. Hasil akhir dari proses transmisi tersebut tergantung dari aktor dalam arena kebudayaan itu. Reproduksi sosial merupakan usaha melahirkan kembali sistem dan struktur sosial yang telah ada seperti sistem kelas, relasi gender, relasi rasisme, ataupun relasi sistem lainnya, sehingga sistem sosial ada dapat berlangsung terus. Untuk memproduksi sistem dan struktur sosial yang ada tersebut, kelompok dominan melakukan beberapa strategi yang berguna untuk memproduksi struktur atau tatanan sosial yang ada. Dalam proses reproduksi sosial juga terjadi proses reproduksi budaya. Sekian dari saya, terima kasih.